PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk mencatatkan kinerja keuangan tertinggi dalam sejarah perseroan dengan lonjakan laba bersih sebesar 62% secara tahunan hingga kuartal 3 2025. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk melaporkan raihan laba bersih sebesar 791 miliar rupiah hingga kuartal 3 2025 atau melonjak 62% year on year. Ya, hingga akhir September penjualan kafling tanah komersial menjadi pendorong utama pertumbuhan dengan lonjakan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk mencatatkan kinerja keuangan tertinggi dalam sejarah perseroan dengan lonjakan laba bersih sebesar 62% secara tahunan hingga kuartal 3 2025. Berdasarkan laporan keuangan per 30 September 2025, Padi membukukan pendapatan sebesar 3,1 triliun rupiah, tumbuh 48% year on year, dengan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk mencapai 791 miliar rupiah. Capaian ini menjadi rekor tertinggi perseroan didorong oleh percepatan serah terima unit rumah tapak, peningkatan penjualan produk komersial, serta penguatan permintaan tanah komersial di kawasan Pantai Indah Kapuk 2. Presiden Direktur Perseroan Sugianto Kusuma alias Aguan mengatakan kinerja positif tersebut mencerminkan kepercayaan pasar yang terus meningkat terhadap pengembangan kawasan PIK 2 serta efisiensi yang lebih baik di seluruh lini bisnis. Hingga akhir September 2025, penjualan kafling tanah komersial menjadi pendorong utama pertumbuhan dengan lonjakan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Segmen residensial juga mencatat kinerja stabil berkat permintaan yang kuat. Sedangkan segmen produk komersial mencatatkan pertumbuhan paling agresif melonjak 114% year on year. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT Humpus Maritim Internasional Tbk semakin gencar untuk melakukan ekspansi usai mencatatkan total serapan belanja modal mencapai 134%, yakni sebesar 53,14 juta dolar Amerika. Direktur Utama Perseroan Tirta Hidayat menyatakan hingga kini Perseroan telah mengakuisisi 8 kapal, di mana penambahan 8 armada tersebut sejalan dengan strategi ekspansi yang berfokus pada peningkatan produktivitas dan diversifikasi portofolio usaha. Perseroan sendiri menargetkan penambahan 10 armada di sepanjang tahun 2025 dengan nilai belanja modal sebesar 39,57 juta dolar Amerika. Sementara itu terkait kinerja keuangan, Perseroan membukukan pendapatan usaha senilai 96,48 juta dolar Amerika Serikat per kuartal 3 2025 atau meningkat 5,27% dibanding pendapatan usaha pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Pemirsa, kinerja PT Waskita Karya Tbk masih tertekan di tengah upaya penyelamatan keuangan perusahaan. Meski telah melakukan berbagai langkah restrukturisasi, nasib investor dan masa depan saham Waskita masih belum jelas. Hingga kuartal ketiga tahun ini, Waskita Karya mencatatkan rugi bersih sebesar 3,17 triliun rupiah, naik 5,74% dari periode yang sama di tahun lalu. Penurunan kinerja juga terlihat dari pendapatan usaha yang turun 22% menjadi 5,28 triliun rupiah. Di saat yang sama, nilai kontrak baru hanya mencapai 5,6 triliun rupiah, didominasi proyek sumber daya air. Direktur Utama Waskita Karya Muhammad Hanugroho menyebutkan saat ini Perseroan tak lagi memiliki fasilitas kredit perbankan. Aliran kas pun terbatas sehingga Perseroan fokus pada investasi aset termasuk jalan tol, 2 ruas akan dijual pada Desember 2025, salah satunya tol Cimanggis Cibitung senilai 3,3 triliun rupiah. Penjualan sejumlah ruas lainnya juga targetkan bertahap hingga 2027 untuk menjaga likuiditas. Dalam upaya penyelamatan keuangan, Waskita telah melakukan restrukturisasi pinjaman dan obligasi senilai lebih dari 40 triliun rupiah. Namun saham Waskita masih disuspensi BN Bursa Efek Indonesia lebih dari 2 tahun akibat gagal bayar obligasi. Sementara itu proses integrasi dengan Utama Karya masih dikaji dan bisa membuat Waskita go private pada tahun depan.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Buzz. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Wush sehingga saat ini senilai 116 triliun rupiah. Ya, nilai nominal beban utang yang cukup besar dan memberatkan. Dengan kewajiban membayar beban utang 1,2 triliun rupiah per tahun, Presiden Prabowo dengan tegas akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap utang kereta cepat Wush. Untuk itu, Presiden meminta masyarakat agar tidak khawatir dan tidak perlu ribut terkait dengan utang Wush yang nilainya mencapai triliunan rupiah. Kepala negara memastikan akan bertanggung jawab atas penyelesaian utang Wush. Kepala negara juga meminta PT Kereta Api Indonesia atau KAI tidak perlu khawatir dengan penyelesaian utang Wush. Kemudian nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Wush itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung, nggak ada masalah itu. Ya, jadi PT KAI nggak usah khawatir, semuanya nggak usah khawatir. Rakyat, kita layani rakyat kita. Kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama, dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab. Ya, sementara itu Komisi 6 DPR RI meminta pemerintah segera menyelesaikan permasalahan utang kereta cepat Wush yang mencapai 1,2 triliun rupiah per tahun. Ya, Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia R. Marini menilai perlu adanya sinergi yang intensif dalam penyelesaian beban utang kereta cepat Wush. Selain itu, Anggia meminta pemerintah melihat kondisi keuangan dan kelayakan pembiayaan proyek kereta cepat Indonesia-China dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan nasional dan keberlanjutan usaha BUMN. Beban finansial kereta cepat Wush yang menurut Presiden Prabowo Subianto telah mencapai 116 triliun rupiah terasa sangat berat, sehingga berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kondisi keuangan BUMN yang terlibat. Untuk itu pemerintah harus serius menangani beban utang Wush yang berpotensi menimbulkan kerugian jangka panjang bagi negara. Kami memang di Komisi 6 meminta untuk negara ikut dalam kemelut ini gitu ya, untuk bisa menangani begitu, untuk membantu menangani. Karena kalau tanpa itu ini yang korporasi atau BUMN nggak akan bisa untung selamanya, susah gitu. Dan dengan adanya misalnya Danantara, lalu ada komunikasi, kalau kita misalnya harus menanggung itu semua, ini di beberapa BUMN yang lain juga harus ikut loh menanggung utang itu. Jadi tidak hanya kereta api saja, tetapi juga BUMN yang lain juga ikut menanggung itu. Ya, berikutnya pemirsa, polemik utang kereta cepat Wush Jakarta-Bandung yang menyisakan beban bayar pemerintah sebesar 1,2 triliun rupiah per tahun akan segera diselesaikan pemerintah. Ya, pertemuan khusus Presiden Prabowo Subianto dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono di Istana Negara disepakati bahwa negara atau pemerintah akan hadir dalam menyelesaikan utang kereta cepat Wush yang jumlahnya telah mencapai triliunan rupiah. Presiden dan AHY beban utang kereta Wush ini sepakat untuk menstrukturisasi keuangan terkait utang kereta cepat Wush hingga 2085. Menko AHY juga optimis permasalahan utang Wush dapat dituntaskan dan sektor transportasi perkeretaapian nasional akan semakin maju. Selain itu, AHY mengungkapkan kemungkinan APBN turut membantu masalah keuangan pada proyek kereta cepat Wush. Kami sepakat untuk menghadirkan solusi yang terbaik, yang paling visible, yang paling baik untuk semua. Semua ingin mengambil peran, mengambil bagian dari tanggung jawab untuk melakukan restrukturisasi keuangan kereta cepat Jakarta-Bandung. Pemerintah, APBN juga pasti akan menjadi bagian. Tetapi untuk seperti secara spesifiknya nanti akan kami sampaikan pada kesempatan yang lain. Yang jelas kita tadi berbicara infrastruktur seperti halnya di banyak negara, infrastruktur transportasi termasuk kereta itu juga tentunya negara hadir di situ. Iya, baik pemirsa, sebelum kita akhiri Market Buzz pada pagi hari ini, kita lihat terlebih dahulu bagaimana posisi IHSG sejauh ini di 26 menit pertama perdagangan pagi hari ini. IHSG terpantau melemah 0,5% ke 8.200-an. Kemudian sejumlah saham yang menjadi top gainers ada Telkom, Koin, NTBK,
UVCR dan juga FPNI. Dan selanjutnya saham-saham yang hari ini menjadi pemberat atau masuk ke dalam deretan top loser pemirsa, ada emiten emas, Antam melemah di 1,35%, CDIA juga melemah di 1,40%. Dari teknologi ada Wi-Fi juga melemah di 1,25%, Adaro hari ini koreksi cukup dalam di 2,36%, sementara CBRE hari ini kembali melanjutkan pelemahan di 2,99%. Cuan hari ini pagi ini tidak cuan, melemah di 2,68%. Emiten emas lainnya ada Arci juga melemah di 3,88%. Sementara dari sisi pergerakan sektoral, IDX transportasi menguat di 0,63%, kesehatan juga menguat. Sementara sektor properti ini sudah beberapa hari beruntun ini Ocha menjadi pemberat indeks harga saham gabungan hari ini melanjutkan koreksi dalam di 2,09%. Industri yang sebelumnya menjadi penopang hari ini melemah di 1,64%. Ya, updatean pergerakan indeks harga saham gabungan 30 menit pasca pembukaan dan semoga bisa menjadi referensi bagi pemirsa dan juga investor pasar modal Indonesia. Iya, baik pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Market Pass. Semoga dapat menjadi referensi dan juga sumber informasi untuk Anda. Dan tetap perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, You Trustworthy Comprehensive Investment Reference. Jangan lupa saksikan program Free Session Closing yang akan tayang pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ya, karena urusan masa depan harus yang terdepan. Aku investor saham, saya Rosalyn Chiu. Dan saya David Sanovo. Sampai jumpa.